Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pasal keempat, yaitu hati, anggota tubuh yang wajib kita pelihara, wajib dijaga selain mulut, mata dan telinga, yaitu hati. Pengertian hati itu ada dua macam. Yang pertama disebut hati itu adalah daging yang berbentuk. Daging yang berbentuk yang letaknya di sebelah kiri dada kita. Hati yang ini ada pada binatang, ada pada manusia, bahkan ada pada orang yang sudah mati. Sihat dan sakitnya hati yang ini urusan dokter. Apabila ada kita mendengar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Quran Al-Karim membicarakan tentang hati, maka yang dimaksud bukan hati yang itu. Yang kedua, hati itu artinya adalah latifatun rabbaniyatun ruhaniyah. Sesuatu yang halus, yang sifatnya adalah ketuhanan dan sifatnya rohani. Baginya ada hubungan dengan hati yang makna pertama tadi. Hati yang kedua inilah hakikatnya manusia. Tidak ada pada binatang dan tidak ada pada orang yang sudah mati. Apabila Al-Quran membicarakan tentang hati atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bicara tentang hati, maka yang dimaksud itu adalah hati yang kedua ini. Sihat sakitnya hati ini adalah urusannya para ulama, bukan urusannya para dokter. Yang wajib kita jaga, yang wajib kita awasi selalu adalah hati yang makna kedua ini. Latifatun rabbaniyatun rohaniyah. Dimana andaknya kita kada tahu, karena itu urusan ketuhanan. Tetapi hati yang makna kedua ini ada hubungan kepada hati yang pertama, yang daging yang di sebelah kiri dada kita. Ini ada kontak, ada hubungan ke situ. Namun bukan itu yang dimaksud hati, dan hati yang sebenarnya bukan berbentuk seperti itu. Cuma ada hubungan benar aja.
Selanjutnya engkau harus menjaga dan membaguskan hati. Serta mengawasi gerak-gerik hati dengan pengawasan yang sebaik-baiknya dan dengan memeras kekuatan. Nah, jadi menjaga hati, mengawasi hati itu lebih sulit daripada kita menjaga mata, menjaga telinga. Sebab mata kalau kita tutup beberapa jam, hati kita telinga kita tapali, menjaga mulut kita perban, selesai sudah. Tapi kalau hati kadang-kadang ditutupi, ini akan menimbulkan geritik-geritik, prasangka-prasangka, khayalan-khayalan nang kadang-kadang kita bendung. Nah, maka itu menjaga hati, mengawasinya itu adalah sesuatu yang sangat penting, namun sangat sulit dan memerlukan kekuatan. Karena hati adalah anggota tubuh yang paling mengkhawatirkan dan paling banyak pengaruhnya. Di antara seluruh anggota-anggota badan ini, hati yang paling berpengaruh, paling rumit urusannya, paling memayahkan untuk membaguskannya. Kalau hati sudah rusak, membaguskannya itu sangat sulit, menormalkannya sangat sulit. Kalau tangan kita luka, mungkin diobati beberapa hari sudah kering. Tapi kalau hati kita nang rusak, hati kita nang luka, nah membaikinya itu sulit, payah. Paling memayahkan untuk membaguskannya dan paling sulit perawatannya. Dalam masalah hati ini, ujar Imam Ghazali, aku hendak menyebutkan 5 pokok yang memuaskan. 1. Firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya Allah Maha mengetahui pengkhianatan mata. Kita ini memandang kepada yang diharamkan Allah, walaupun sekilas orang kadang tahunya, Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada atau hati maksudnya. Kenapa seringkali dipakai kata-kata dada, hati itu? Padahal lain, hati itu lawan dada. Karena di dalam dada sebelah kiri itu ada daging. Nah, yang bahasa kita disebut hati. Dagingnya itu ada hubungan dengan hati yang sebenarnya tadi. Nah, disebut dada biasanya. Al-Quran demikian. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, artinya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Firman lagi, innahu alimun bidzatis sudur, artinya sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati manusia. Karena sifatnya hati tadi kan latifatun rabbaniyatun. Hati itu sesuatu yang sangat halus, yang sifatnya nisbahnya adalah kepada Tuhan. Nah, jadi apapun
yang ada dalam hati Tuhan tahu, karena itu sifatnya Rabbaniyah. Berapa banyak Allah menyebut-nyebut masalah hati dan mengulang-ulangnya di dalam Al-Quran. Maka cukuplah kiranya pengawasan Allah yang maha mengetahui sebagai peringatan dan menakut-nakuti bagi orang khawas dari para hamba. Allah berfirman tadi, menjadi Tuhan mengetahui hati kalian. Allah maha mengetahui apa yang ada dalam dada kalian. Nah, itu ayat-ayat sudah cukup untuk kita berhati-hati. Ayat itu sudah cukup menakut-nakuti kita bahwa Allah Tuhan kita itu tahu apa yang ada dalam hati kita. Sebab bergaul, beribadah maksudnya dengan zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Kita ini beribadah, menyembah kepada zat yang mana tahu isi hati kita. Nah, itu paling berbahaya. Kita misal berhadapan lawan orang tuh tahu hati kita, pasti kita takutan. Hati macam-macam. Nah, ini Allah menjelaskan bahwa Allah mengetahui isi hati kita. Misalnya kita dipadahkan orang, nyuruh orang sidin itu tahu isi hati kita. Nah, kita bisa kadang berparak orang itu ketakutan. Kalau ini sampai hati ikam ini hati ikam ini. Nah, takutan kita hanya mendengar kabar orang aja bahwa sidin itu tahu isi hati kita. Nah, sedangkan ini Allah sendiri yang berfirman menyatakan bahwa Allah itu tahu isi hati kita. Nah, jadi kalau kita beribadah itu sangat berbahaya kalau hati kita ini berpaling dari Allah. Berpaling dari Allah. Kita hanya mengata wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan zatku bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ujar mulut kita nih membaca, tapi hati kita kada berhadap lawan Tuhan. Hati kita mengatakan apa? Nah, Tuhan tahu itu. Bagi Tuhan ini untungnya aja kisahnya pada hatinya berhadap aku, padahal kada bujur. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Ujar mulut kita nih. Nah, kalau hati kita kadang macam itu, Allah tahu. Tentu Allah akan marah kepada orang yang berkata-kata lain dengan isi hatinya. Ada usaha Tuhan, kita manusia aja. Manusia ini memuji-muji kita di mulutnya, tapi hatinya benci lawan kita. Andai kata kita tahu, kita akan marah besar kepada orang itu. Kita sudah akan munafik, itu muntung aja baik, hatinya maka nah pasti kayak itu. Jadi beribadah dengan zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Sembahyang kita ibadah, kita munajat. Sembahyang itu rohnya adalah khusyuk.
Kalau sembahyang itu kada ada khusyuk, sembahyangnya mati. Hayam mati kada baharaga. Hayam mati kada baharaga lagi. Ya buang orang menahan. Sembahyang kada baharaga, Tuhan kada menilai apa-apa. Khusyuknya sedikit, sembahyangnya sakit ngarannya. Jadi nilai sembahyang itu adalah kekhusyuan kita. Karena khusyuk itu antara lain adalah satunya perkataan, satunya perbuatan dengan hati. Kalau kita rukuk tapi hati kita kada rukuk, itu sudah kada khusyuk. Sedangkan Allah tahu hati kita ini kada rukuk. Rahatan rukuk tapi hati rahatan makan. Rahatan sujud tapi hati rahatan berpendirian. Allah mengetahui, oh ini orang ya Tuhan kada sesuai, kada dihargai oleh Allah sembahyangnya itu, bahkan dijadikan siksa kepadanya dengan siksa berupa pukulan-pukulan di wajahnya. Jadi beribadah kepada zat yang maha tahu itu sangat berbahaya. Jadi sembahyang itu walaupun pendek, ringkas, tapi berisi khusyuk, itu lebih baik jauh nilainya daripada sembahyang yang panjang tapi lain ucapan, lain dengan di hati. Nabi itu sembahyang cepat namun sempurna. Kalau lambat-lambat sembahyang lambat, sembahyang hati kalau kasih tuh kamariainya. Sangat berbahaya kita beribadah, bermunajat kepada Tuhan yang tahu isi hati. Karena itu perhatikanlah apa yang diketahui Allah dari hati Anda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Artinya sungguh Allah Ta'ala tidaklah memandang kepada bentuk kalian. Bentuk kalian artinya rupa, badan jasmani. Allah kan memandang itu. Mesti orangnya hirang, mesti orangnya kada sempurna, mesti orangnya kada bungas, hatinya baik. Nah itu dipandang Allah hatinya. Wa absyarikum, Allah tidak memandang kepada bentuk kalian dan kulit kalian. Mulus kulit, tapi sembahyangnya kada karuan, kada dihargai Tuhan. Hibak lawan jerawat tapi sembahyangnya khusyuk, dihargai Tuhan. Tuhan kan memandang itunya. Lain manusia, nah manusia memandang zahirnya. Amun mana berjerawat kada khusyuk, habuang itu dubul ngarannya. Kada duanya kada dipandang. Tetapi yang dipandang hanyalah hati kalian. Hati kalian. Hati kita mulus, hati kita bersih. Nah itu yang dipandang oleh Allah. Nah jadi andai kata kita beribadah kepada Allah, sebelum Allah itu menganggap kita ini sembahyang, sebelum Allah melihat gerak-gerik kita, sebelum Allah memandang rukun-rukunnya, yang dipandang Allah pertama-tama dahulu hati. Kalau hatinya sudah kada beres, kayak apa syaratnya bacaannya, kayak apa syaratnya tajwidnya, kayak apa syaratnya syarat rukunnya, kada apa sia-sia. Jadi pertama Allah memandang orang beribadah hatinya. Oh hatinya bagus, hatinya ikhlas karena Allah ibadahnya. Hanya dipandang Allah kayak apa syarat rukunnya. Rukuknya bujurkah, sujudnya bujurkah, bacaannya bujurkah. Nah hanya yang demikian dipandang oleh Allah.
Kalau begitu, hatilah sasaran pandangan Tuhan, seru sekalian alam. Jadi sungguh mengherankan orang yang hanya menaruh perhatian kepada wajahnya, yang merupakan sasaran pandangan manusia. Ia membasuhnya, membersihkannya dari semua kotoran, dan menghiasnya sebisa-bisanya supaya tidak tercela dalam pandangan manusia. Sementara itu, ia sama sekali tidak menaruh perhatian kepada hatinya yang merupakan sasaran pandangan Tuhan penguasa alam. Lalu mau membersihkannya, menghiasinya, dan mengharumkannya, supaya Tuhan yang Maha Agung tidak melihat hatinya itu dalam keadaan kotor. Bahkan ia membiarkannya terisi berbagai hal yang memalukan dan keburukan, yang seandainya manusia melihat satu saja dari kekotoran hati itu, tentu mereka menyingkir dan mengusirnya. Kita ini untung kada tahu isi hati orang. Nah, hanya tahu kita kada bakawan lagi semuaan. Kita hanya melihat zahirnya. Bila orang tu pina bersih, pina baik, kita katuju mengawani. Padahal hatinya makam. Hatinya ada dendam, hatinya ada sombong, hatinya ada tamak, hatinya ada iri dengki, hatinya macam-macam. Nah, lain dengan Allah. Allah itu memandang kepada hatinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan memberikan pertolongan kepada kita. Yang ketiga, hati itu bagaikan raja yang ditaati dan pemimpin yang diikuti. Semua anggota tubuh mengikutnya. Semua anggota tubuh mengikutnya. Apabila yang diikuti baik, semua yang mengikuti tentu baik. Kalau raja lurus, seluruh rakyat pasti lurus pula. Ini alasan yang ketiga, kenapa kita mesti menjaga, membersihkan, membaguskan hati. Pertama, karena Tuhan mengetahui hati. Yang kedua, karena hati merupakan pandangan pertama dari Allah. Yang ketiga, karena hati itu bagaikan raja yang diikuti oleh anggota tubuh lainnya. Bila si hati ini baik, baiklah seluruhnya. Keterangan seperti ini telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan idza salahat atau saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu." Artinya, di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Segumpal daging. Iya ngarannya hati nang makna pertama. Tapi hati nang segumpal daging ini ada hubungan kepada hati nang sebenarnya. Nah, makanya di sini Nabi mengucapkan segumpal daging. Yang apabila baik, maka baik pula lah seluruh jasad. Dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati.
Jadi mengatakan bahwa nengaran hati itu sebenarnya adalah bukan segumpal daging itu, tetapi cuma ada hubungan aja, ada hubungan. Hati itu kalau diganti yang daging itu, oh ini ada sudah kemajuan bahwa hati ini diganti, hati ini rusak, penyakit ditatah. Ada orang mati, yang hatinya baik diambil hatinya, sambung pulang, tetapinya hafal Quran, ayat Quran tetap hafal, ingatan-ingatannya rukun-rukun tetap ingat. Berarti lain itu maksudnya hati yang sebenarnya tadi, ia latifatun rabbaniyatun tadi, cuma ada hubungannya ke situ. Manakala kebaikan semua anggota tubuh itu tergantung kepada hati, maka kita wajib mencurahkan perhatian kepada hati itu. Wajib kita mengurus hati itu. Penyakit hati itu banyak, dan hampir semua orang sakit hati. Cuma tergantung berat kalanya. Sifat sombong samuan ada beisi, sifat iri dengki ada beisi, sifat ujub ada beisi, sifat tama ada beisi. Nah, itu semuaan penyakit-penyakit hati. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita, di samping usaha-usaha ilmu-ilmu untuk memperbaiki hati itu, mereka pun mengajarkan doa-doa permohonan kepada Allah. Seperti doa yang sering kita dengar, Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyikal Mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana an kulli wasbin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatik. Itu salah satu pengobatan hati. Jadi kenapa kita disuruh lebih memperhatikan hati, mengawasi hati kita? Karena hati itu tadi sebagai raja di dalam tubuh kita. Bila inya baik, baik semuaan. Inya kada baik, ia sudah semuaan kada baik. Nah, di situ perbedaan lawan hati nang makna pertama tadi. Hati nang daging itu, hati daging itu kalau nya rusak, kalau nya sakit, sakit seluruh tubuh kita. Tapi kalau hati sihat, kada tentu kita sihat. Bisa jantung kah, bisa ginjal kah pulang, bisa penyakit paru-paru kah, penyakit apakah, kada mesti. Itu kalau hati nang makna pertama tadi. Nah, kalau hati makna nang kedua, kalau itu baik, baik seluruh tubuh. Kalau itu rusak, rusak seluruh tubuh. Nah, itu hati nang makna kedua, atau hakikatul insan, hakikatnya manusia. Yang keempat, kenapa kita disuruh mengurus menjaga hati ini? Hati adalah tempat penyimpanan segala mutiara indah yang mahal harganya dan semua perkara penting bagi seseorang. Hati tempat penyimpanan hafalan-hafalan tentang Al-Quran, ilmu-ilmu dan sebagainya itu di hati anaknya. Hati nang makna yang kedua. Makanya itu kalau hati makna pertama itu ada masalah, dihurupakan hati lawan si A si B kada berubah. Nah, tapi aja hafalan ini. Makanya hati itu penyimpanan itu, kita mencari hati orang alim aja, ganti pasangan kita jadi alim kita. Tapi kada hati itu. Anak harap bahasa Inggris, cari hati orang Inggris pasang, harap bahasa Inggris kita ada belajar.
Tapi kada hati itu nang menyimpan ilmu, lain hatinya. Hati nang makna kedua, makna latifatun rabbaniyah. Hati adalah tempat penyimpanan segala mutiara indah yang mahal harganya dan semua perkara penting bagi seseorang. Yang pertama adalah akal. Nah, akal ini andaknya di hati. Hati nang latifah rabbaniyah. Akal. Akal itu fungsinya apa? Banyak fungsi akal. Salah satunya mahallul idrak, tempat memperdapati. Dan pekerjaan akal ini apa? Pekerjaan akal itu ayyara wa yakhtara abadan al-abdala wal aslah bil awakib wa in kana ala nafsi bil mabda' mu'natun wa masyaqqatun. Akal ini fungsinya adalah memilihkan lawan kita nang terbaik untuk masa depan, sekalipun pada permulaannya sakit terhadap diri kita. Nah, itu fungsi akal. Bila kita mengambil sesuatu yang sifatnya nyaman tapi akhirnya bahaya, itu lain akal. Lain akal itu hawa nafsu ngarannya. Kalau akal kada mau, ini pasti dipikirkannya nang masa depannya, walaupun awalnya sakit kada jadi masalah. Nah, itu si akal ini. Nah, akal itu andaknya di dalam hati. Awal si akal ini merupakan makhluk Allah yang sangat mulia. Makhluk Allah yang sangat mulia. Hadis Rasulullah mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-aqla fa qala aqbil fa aqbala summa qala adbir fa adbara summa qala Allah azza wa jalla wa izzati wa jalali ma khalaqtu khalaqan akrama alayya minka. Awal yang diciptakan Allah adalah akal. Ya Tuhan, wahai akal kemari, datang, taat. Ya Tuhan, wahai akal mundur, taat. Ujar Tuhan, demi kemuliaanku, kebesaranku, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Bika akhudhu wa bika u'ti wa bika uthibu wa bika u'aqibu. Dengan engkau lahai akal, aku akan menarik, aku akan memberi. Dengan engkau lahai akal, aku akan beri pahala dan menyiksa seseorang. Kita sembahyang, cuma kita kada berakal, adalah pahalanya, kada ada pahalanya. Akal ini namulah pahala. Ya Tuhan, bika usibu, sebab engkau hai akal, aku memberi pahala kepada manusia. Orang minum arak cuma kada ada akal, berdosa lah, kada berdosa. Akalnya kada ada. Bika wa'aqibu, dengan engkau lahai akal, aku menyiksa orang, aku menyiksa manusia. Nah, jadi hati ini perlu diawasi, perlu dijaga, karena di dalam hati itu ada barang-barang berharga, salah satunya akal. Dan fungsi akal antara lain ya tadi, memilihkan yang terbaik untuk kita dalam mengambil keputusan untuk akal. Kalau hati rusak, otomatis akal jadi rusak. Dan yang paling agung adalah ma'rifat, mengenal Allah Ta'ala yang merupakan penyebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ma'rifatullah di mana andaknya? Di dalam hati itu juga. Di dalam hati juga andaknya. Jadi hati ini penyimpanan, tempat penyimpanan barang-barang berharga. Akal di situ andaknya, ma'rifatullah di situ, iman di situ andaknya. Kemudian
Kemudian penglihatan hati yang menyebabkan bisa maju dan memperoleh kedudukan di hadapan Allah Ta'ala. Itu di dalam hati juga hendaknya. Dalam hati itu ada mata, ngarannya mata hati. Nah, itu bisa melihat hal-hal yang di luar daripada panca indera. Ketajaman mata hati seseorang, tahu apa yang ada di belakang sana, tahu apa yang ada di sana, mata hatinya bisa melihat. Itu andaknya di hati. Kemudian niat yang bersih dalam melakukan bermacam-macam ketaatan, ikhlas andaknya di mana? Dalam hati juga, yang ada kaitannya dengan ganjaran yang tak pernah putus. Kemudian beraneka ilmu di mana hendaknya? Di dalam hati tadi juga. Bila hatinya rusak, ilmunya pun ikut rusak. Karena Nabi bila itu rusak, seluruhnya jadi rusak. Dan hikmah tidak hendaknya pun di dalam hati juga. Hikmah itu, ujar Imam Al-Khazin mengatakan, lebih khusus daripada ilmu. Banyak orang punya ilmu, tapi kelakuan akhlaknya kada bujur. Nah, tapi kalau orang mempunyai al-hikmah, itu otomatis isabah fil qaul wal fi'il, tepat perkataan dan perbuatannya. Makanya Al-Quran mengatakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi Allah al-hikmah, dia akan diberi kebaikan yang sangat banyak. Ini ilmu lebih luas, hikmah ini lebih khusus. Setiap al-hikmah pasti ilmu. Setiap orang yang ada ilmu belum tentu diberi al-hikmah. Andaknya di dalam hati juga, yang merupakan kemuliaan seseorang, serta seluruh akhlak mulia dan perilaku terpuji yang menyebabkan punya kelebihan orang-orang mulia menurut apa yang telah kuterangkan dalam kitab Asrarul Mu'amalatiddin. Nah, jadi itulah hati ini sangat perlu kita sayangi, perlu jaga. Jangan sampai diisi dengan hal-hal yang kotor, jangan sampai diisi dengan hal-hal yang menyebabkan rusak. Sudah selayaknya lah tempat penyimpanan yang isinya seperti ini harus dijaga dan dipelihara dari segala kotoran dan afat penyakit, serta jangan sampai tercuri dan dirampok. Jangan sampai hati kita dicuri, dirampok oleh syaitan sehingga dikuasai oleh syaitan. Kan hati kita sebelah kanan malaikat, sebelah kirinya ada syaitan. Selalu berebut hendak mengambil itunya. Jangan sampai dirampok oleh syaitan. Juga harus dimuliakan dan diagungkan dengan berbagai kemuliaan, supaya benda-benda indah itu, ma'rifat, akal, mata hati, ilmu, al-hikmah dan lainnya tadi, tidak terkena kotoran dan jangan sampai diambil oleh musuh. Nah, jadi untuk memperbaiki hati diperlukan ilmu, mengawasi hati, menjaga hati diperlukan ilmu, satu. Kemudian yang kedua diperlukan pengawasan kita. Nah, yang ketiga diperlukan lagi apa? Permohonan doa kepada Allah agar dibantu, ditolong oleh Allah untuk mengawasi hati itu. Nah, yang kelima, aku telah merenungkan ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hudan wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillah.